Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan pemirsa. Kali ini 2 drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Mesaled. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Saling tolak proposal damai Amerika Serikat dan Iran membuat konflik di Timur Tengah tidak kunjung usai, pemirsa. Kini giliran Trump yang menolak proposal Iran dan Iran pun membalas tidak akan menundukkan kepala kepada musuh. Amerika Serikat lagi-lagi menolak balasan dari Iran atas proposal Amerika Serikat Minggu 10 Mei untuk kesepakatan damai. Penolakan Amerika membuat harapan berakhirnya konflik Timur Tengah yang telah berlangsung 2 bulan lebih menjadi pupus. Dalam media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru membaca tanggapan Iran dan mengaku tidak menyukainya serta menyebut tidak bisa menerima tanggapan Iran. Tak berselang lama, Teheran merespon penolakan Amerika dengan menyebut tidak akan menundukkan kepala mereka ke hadapan musuh. Melalui kantor media penyiaran pemerintah Iran Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), pemerintah Iran merilis apa saja tanggapan mereka terhadap proposal Amerika Serikat. Iran minta Amerika harus membayar ganti rugi perang ke Iran. Amerika harus mencabut sanksi ekspor minyak Iran dan melepaskan aset Iran yang diblokir oleh Amerika. 1 bulan gencatan senjata, namun ketegangan Amerika dan Iran tak mereda. Tekanan terhadap Amerika untuk akhiri perang juga meningkat menyusul ancaman krisis global akibat perang. Trump pun berencana mengunjungi Cina pekan ini sebagai bagian upaya penyelesaian konflik Timur Tengah. Usai Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap penolakan proposal damai oleh Iran, kapal selam nuklir Amerika Serikat dilaporkan muncul ke permukaan. Media Gibraltar (GBC) melaporkan kapal selam USS Alaska muncul ke permukaan di perairan Gibraltar akhir pekan kemarin. Kemunculan kapal selam dari Kalas, Ohio ini dikawal ketat Angkatan Laut Kerajaan Inggris, mengingat Gibraltar merupakan daerah di bawah otoritas Inggris. Bahkan Angkatan Laut Inggris menetapkan zona steril sejauh 200 meter hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bertenaga nuklir, USS Alaska merupakan kapal selam rudal balistik yang telah beroperasi sejak tahun 1986. Kapal sepanjang 171 meter ini mampu membawa hingga 20 rudal balistik yang dilengkapi hulu ledak nuklir. Kapal induk Perancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapat kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Perancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana misi gabungan Perancis dan Inggris untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Perancis ini didampingi dengan beberapa kapal tempur pendukung serta 1 kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa termasuk Italia dan Belanda. Ya, hingga kini sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz, pemirsa, akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika Serikat dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran.
Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru. Dan mereka beresiko diserang jika tidak mematuhi peraturan baru tersebut. Presiden Amerika Serikat dijadwalkan akan pergi ke China untuk bertemu Xi Jinping. Pertemuan itu disebut akan membahas konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang memanas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan berkunjung ke China 13 Mei 2026 dan akan berada di sana selama 3 hari. Trump mengatakan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Trump mengatakan Xi Jinping telah menjadi temannya selama bertahun-tahun. Ia bahkan memuji hubungan Amerika Serikat dan China. I have a very good relationship with President Xi. We've had a great economic time. China's been great for us economically, but not for other presidents. But we've done very well with China. We're going to have a meeting with President Xi. It's going to be, I think, quite amazing. He's been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. You know, everybody said, "Oh, China, China." We've had no problem with China and Iran. Wakil Sekretaris Pers Utama Gedung Putih, Anna Kelly menyebut kunjungan Presiden Amerika Serikat memiliki makna simbolis yang luar biasa dan berfokus pada menyeimbangkan kembali hubungan dengan China. Sementara itu, sejumlah pihak menilai Amerika Serikat akan berupaya menekan China terkait perang antara Amerika dengan Iran dan juga mengenai perdagangan global. Sebelumnya, Amerika Serikat pernah mengancam China dan menuduh China memasok senjata ke Iran untuk perang di Timur Tengah. Situasi pun sempat memanas setelah China menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Iran untuk pertama kalinya beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas upaya damai antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, stabilitas Selat Hormuz, dan dukungan terhadap program nuklir damai milik Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan segera melawat ke China pekan ini. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden China Xi Jinping. Pekan ini, mata dunia akan tertuju ke China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 13 hingga 15 Mei mendatang. Kunjungan ini menandai kunjungan kedua pemimpin AS tersebut ke China. Perundingan kali ini akan membahas sejumlah isu strategis, di antaranya ekspor China terhadap logam tanah jarang, potensi kesepakatan pesawat terbang, pertanian, dan energi. Diskusi juga